Chapter 1070 dengan judul Manusia Terkuat. Sampul kali ini terlihat 5 ilmuwan di masa mudanya berkumpul untuk dunia dan kemanusiaan. 5 ilmuwan tersebut adalah Vegapunk, Caesar, Judge, Queen, dan seorang wanita. Di sini hanya terlihat punggungnya, tetapi dia mirip dengan Stussy, tapi bisa jadi dia adalah ibunya Robin. Bab ini dimulai dengan Luffy mata yang melotot terkejut dan meminta maaf kepada Sentomaru karena mengganggunya sebelum serangan Luffy mengenainya. Sentomaru menjawab untuk tidak meremehkannya karena dia melihat serangan Luffy datang dan dirinya mencoba menahannya, tapi tetap saja dia tidak bisa menahan serangan Luffy. Karena sebelumnya Luffy menyerang Sentomaru secara tiba-tiba dengan cepat dan kuat. Meskipun Sentomaru mencoba menahannya, tetapi serangan Luffy lebih kuat daripada pertahanan Sentomaru. Dengan begini Sentomaru masih hidup meskipun dia mengalami luka yang cukup dalam. Dengan berdirinya Sentomaru, maka Seraphim akan tetap di bawah diperintahnya. Luffy yang menyadari bahwa Sentomaru masih sadar, dia dengan cepat menghampiri dia untuk menghabisinya. Beruntung Luffy menyadarinya sehingga Luffy menyerang Luffy dengan cara memutar tubuhnya. Terlihat Luffy berputar dengan cepat dan menghantamkan tangannya ke Luffy. Dampaknya Luffy terpental jauh terkena serangannya. Tubuh Luffy masih berputar sangat cepat. Terlihat dari jauh Luffy seakan-akan dirinya adalah angin topan yang mengancam semua orang. Chopper yang berlari bersama Jinbe langsung terkejut ketika melihat Luffy yang terus berputar. Kali ini, Seraphim menyerang CP0. Serangan Ace Hawk menggunakan pedangnya menebas agen CP0 dengan cepat dan juga Ace Hawk meninju lantai mengubahnya menjadi gelombang membuat semua orang terjatuh kehilangan keseimbangannya. Agen CP0 mencoba melawan Seraphim, tetapi mereka dikalahkan dengan mudah. Ini karena Seraphim memang sangat kuat bagi mereka. Sedangkan Kaku dan Stussy tidak ikut bertarung. Setelah mereka berdua diserang juga oleh S-Bear. Mereka berdua hanya melihat pertarungan itu dari jauh dan menjaga jarak dari mereka. Pindah scene ke lab tempat grup Nami masih bersama Vegapunk. Terlihat Franky menangisi Senior Pink. Vegapunk mengatakan Seraphim adalah puncak sains yang mampu dia ciptakan. Dan itulah mengapa mereka adalah manusia terkuat di laut. Namun Vegapunk tidak dapat menjamin jika Akuma no Mi buatan dapat dibangkitkan. Dan kemudian dia memberikan informasi lebih lanjut tentang Akuma no Mi. Buah Zoan adalah satu-satunya yang bisa dibuat saat ini. Vegapunk juga bisa membuat Buah Zoan adalah satu-satunya yang bisa dibuat saat ini. Vegapunk juga bisa membuat Mythical Zoan, tapi mereka membutuhkan banyak waktu dan uang. Sedangkan untuk membuat buah Paramecia, Vegapunk membutuhkan faktor garis keturunan, pengguna yang sebenarnya untuk membuat darah hijau, yang akan memberikan kekuatan. Semua Seraphim memiliki darah hijau yang mengalir di lengan mereka. Seperti halnya kemampuan dari Snake Mero Mero no Mi yang mirip seperti buah Hancock. Dan tentang buah Logia, Vegapunk mengatakan dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya, tetapi mereka mengalami kesulitan untuk membuatnya hingga saat ini. Jadi dengan kecerdasannya atau ilmu yang Vegapunk miliki bisa membuat buah iblis buatan. Kembali ke pertarungan. Seraphim masih menyerang para agen CP0. Snake menggunakan kemampuan Mero Mero no Mi, membuat semua orang menjadi batu. Sedangkan S-Bear melancarkan serangan lasernya yang begitu kuat dan menghancurkan gedung-gedung di sana. Kali ini Luffy bangkit kembali akibat hantaman dari Luffy tadi. Tiba-tiba Luffy datang menyerang Luffy dengan cepat. Terlihat kepala Luffy membesar seperti balon. Dia seakan-akan melahap Luffy secara langsung. Luffy terkejut melihat kepala Luffy yang tiba-tiba membesar di depannya. Beruntung, dia dengan cepat menghindari Luffy sehingga awalnya Luffy yang ingin memakan Luffy, dia malah makan batu-batu di tanah.
Tidak sampai di situ, mulut Luffy yang dipenuhi batu dijadikan senjata, di mana dia mengarahkan mulutnya lurus dengan Lucy. Kemudian, dia langsung menyemburkan batu itu seperti sebuah tembakan yang sangat kuat. Lucy dengan cepat menangkis batu-batu itu dengan hakinya. Luffy kali ini langsung berada di atas Lucy dengan cepat. Dia lebih dulu menggunakan Gomu Gomu no Dawn Wave. Sebelumnya, dia mengambil awan atau rambutnya yang putih dan dijadikan sebuah kacamata. Ini membuktikan kekuatan imajinasi dari Awakening Luffy. Lalu dia menyerang Lucy dengan Gomu Gomu no Dawn Rocket. Serangannya kali ini membuat Lucy memuntahkan darah yang begitu banyak dan berpikir pada dirinya sendiri hal yang sama yang dipikirkan ketika Luffy menyerangnya ketika Gear 3 selama Enies Lobby. Lucy mengatakan, "Kesadaranku mulai memudar." Lucy terhempas karena serangan Luffy tadi. Lalu Snake menunjuk Jinbe dan Chopper untuk memberitahu di mana roket vakum berada dan jalan mana yang benar untuk mencapai lab. Jinbe memujinya karena dia bersikap baik, sehingga Snake tersipu malu atas pujiannya. Dia terima. Dia berbicara seperti buah Hancock asli. Ini karena Snake dibuat dari gen langsung dari Hancock, sehingga Snake mirip dengan Hancock, termasuk sifatnya. Kemungkinan juga dia jatuh cinta pada Luffy. Bukan hanya Snake, tapi Seraphim semua terbuat dari gen mantan Shichibukai yang dibubarkan. Kemudian Sentomaru memberitahu Luffy untuk pergi ke roket vakum dan membantu Dr. Vegapunk untuknya. Untuk membawa Dr. Vegapunk pergi bersamanya meninggalkan Pulau Egghead. Chopper juga menyuruh Luffy untuk segera pergi bersama mereka jika ingin menyelamatkan Atlas. Jadi Luffy pergi ke lab bersama mereka. Terlihat wajah Luffy menjadi keriput atau menua setelah dia kembali ke bentuk normalnya dari Gear 5-nya. Dan juga terlihat Bonnie sadar kembali dan dia terkejut apa yang sudah terjadi selama ini. Tak lama kemudian kita melihat Lucy sadar kembali dengan beberapa perban di wajahnya dan juga Sentomaru yang tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah. Kita kembali ke lab, Vegapunk memberitahu kelompok Nami bahwa dia akan pergi bersama mereka ke laut. Terlihat reaksi semua kru topi jerami. Nami nampak gugup karena itu akan menjadi beban yang sangat besar. Karena itu membuat kelompok topi jerami akan semakin diincar oleh pemerintah dunia. Franky dan Usopp sangat bersemangat, sedangkan Sanji terus menyuruh Vegapunk untuk melepaskan kuncian kakinya. Dan juga Franky ingin Vegapunk memeriksa Franky Shogun dan Sanigo. Yang dimaksud dia adalah robotnya dan kapalnya. Mungkin akan dimodifikasi lebih bagus. Kali ini kelompok Luffy mencapai di lab, tetapi mereka belum bersatu kembali dengan kelompok Nami. Bonnie yang sudah sadar, dia pergi lagi untuk mencari Vegapunk, sedangkan tubuh Luffy yang keriput tadi kembali normal. Dan tidak ada kabar dari Zoro dan Brook di chapter ini. Di kotak head, terlihat Lucy, Kaku, Stussy, dan agen CP0 lainnya. Kali ini dia sekarang memiliki otoritas kontrol dan dia bisa memerintah semua 4 Seraphim setelah Sentomaru kalah darinya. Pindah tempat di laut. Di halaman terakhir chapter kita bisa melihat bahwa Kizaru memimpin armada ke Pulau Egghead. Kizaru berkata, akan mudah bagi kru topi jerami untuk membawa Vegapunk keluar dari pulau. Tapi hal-hal tidak akan berjalan seperti yang mereka pikirkan. Berakhir chapter kali ini. Untuk minggu depan libur tentu saja ada tahun baru dan kemungkinan akan muncul kembali tahun depan atau Januari 2023. Jadi di chapter ini menunjukkan Lucy bukan tandingannya Luffy lagi. Di chapter ini Luffy menunjukkan kemampuan Awakening dari buah iblisnya, di mana dengan imajinasinya dia bisa membuat benda kacamata. Jadi masih banyak lagi kekuatan yang bisa dilakukan Luffy dengan Gear 5. Dan Vegapunk juga menjelaskan soal buah iblis buatan, bagaimana cara dia menciptakan buah iblis tersebut. Untuk kondisi Sentomaru sudah kalah, dia tidak sadarkan diri teman-teman. Dan Seraphim saat ini dikendalikan penuh oleh CP0 atau Lucy. Sedangkan kabar dari Kizaru, dia saat ini berada di lautan yang hampir tiba di Pulau Egghead. Dia membawa armadanya dan mengatakan kalau dia akan menunggu kelompok Mugiwara di laut.
Jadi dia akan menjadi pertarungan besar yang akan terjadi di lautan nanti. Kita patut ditunggu untuk chapter selanjutnya. Dan sampai di sini untuk review manga One Piece. Dan sampai ketemu lagi di review manga selanjutnya. Dan sampai jumpa.